there is some trouble here, so we cannot hear your voice. Please wait. Yeah, I can hear your sound very nicely. Okay, thank you, Mr. Nana. Lagi nunggu. Okay. Mr. Rana, sorry, there is some trouble here. So we cannot hear your voice clear. So we can use headset for a minute. Mr. Rana, okay, we can continue our discussion about management system, system Thank, information. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja mungkin untuk pembahasan selanjutnya nanti akan langsung dimoderatori oleh Ibu Rahmi, Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Kepada Ibu Rahmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini, alhamdulillah kita berkumpul kembali setelah 2 hari kemarin. Memang kita sudah membahas hal-hal yang terkait dengan ISKWA, ya, terutama itu standar-standar yang sudah ada di ISKWA. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan diskusi terkait gap apa yang ada di dalam antara SINAF dengan standar 67 ya, 678. Jadi mungkin kita berdiskusi bisa menjadi masukan buat Kementerian Kesehatan, kemudian juga kepada Bapak Ibu sekalian, jika memang ada harus yang diimprove atau yang di-develop untuk memenuhi standar ISKWA, jadi bisa kita ketahui. Mungkin terlebih dahulu saya ingin menyapa Pak Rana. Morning Pak Rana, how are you today? I can't hear your voice. I'm fine. I'm fine, thank you. Yes, thank you. All the participants has come here and I can discussion, Pak Rana. Okay, thank you. So, good morning once again. So, can you hear me now? Yes, Thank you. hear you. So, okay, today we are going to discuss about our accreditation process in relation to standard 678 of ISQA and SINAF. Yesterday, when we were discussing that what is the role SINAF software is providing to you as an accreditation agency, and whether that meets the requirements of ISQA standards, particularly standard 6 survey management, 7 surveyor and client management, and class 8 decision making, award decision. And we discussed that you as an agency which is a user of SINAF should do an analysis to find out if SINAF is doing what you expect from SINAF, or you are expecting something more, and if what is there something more you are expecting from SINAF, and if possible we can request MOH to make some modification in the software to meet your requirements. But if SINAF is doing what SINAF should be doing, the rest you have to do your own. Like we discussed, you ask the Puskesmas to upload the documents of Google Drive. So you have another system.
So this is the exercise we discussed, and we requested each one of you as agency to walk through your accreditation process and come back with your ideas that what is missing in SINAF which you expect. Particularly, again, I'm saying standard 6, 7, and 8. So if any one of you out of 13 agencies here or any surveyor, if you have anything to comment to start the discussion, I will be happy to take it forward. Thank you. Baik, thank you Mr. Rana. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah kemarin kita diskusikan, mungkin hari ini kami ingin melihat, Bapak Ibu sekalian. Halo, iya Bu Eka, gimana Bu Eka? Sorry. Heeh. Iya, ini standar 6 dulu ya, Pak, semuanya. Iya Bu, rencananya tadi seperti yang disampaikan Pak Rana bahwa kita akan melihat apa sih namanya gap antara SINAF dengan persyaratan yang ada di standar 6, 7, dan 8. Jadi kami jika dimungkinkan Bapak Ibu sekalian di sini ada mungkin sudah dibaca tadi malam terkait standar 6, 7, dan Ya, 8. mungkin saya bisa Bu. Oh enggak Bu Eka, silakan Bu Eka. Ya, silakan Bu. Baik, jadi memang ada beberapa kebutuhan kami untuk SINAF sudah mencakup ya, sebagian besar kita sudah tertolong oleh adanya SINAF. Tapi ada beberapa yang mungkin perlu penambahan. Ya, misalnya untuk standar 6.2 itu adalah SOP seleksi calon surveyor. Itu mungkin kalau bisa ditambahkan oleh Pak Haidar, itu terkait juga dengan di sini kan yang diminta oleh standar itu adalah pelatihan surveyor FKTP, nama, jenis surveyor, email, telepon, kota, domisili, alamat, jabatan, tempat kerja, dan sebagainya. Jenis surveyor ini belum ada di dalam SINAF-nya, karena kita minta mungkin itu dilengkapi ya. Jenis surveyornya apakah TKPP atau TKSD, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam SINAF. Jadi sesuai dengan permintaan. Mungkin saya bisa share kali ya Bu ya. Saya bisa share ya. Silakan Bu Eka. Sedikit. Sorry. Ini data yang ya. Nah, ini Bu, ini kan ada core ya, core di 6.2, daftar surveyor ini yang diminta. Nah, di SINAF ini belum lengkap. Jadi mungkin ini yang perlu kita tambahkan di SINAF ya untuk Pak Haidar. Kemudian juga untuk contoh pernyataan tidak ada konflik of interest itu di dalam 6.3 itu apakah kami masing-masing saja yang membuat ataukah dibuatkan juga ininya formnya. Karena selama ini kita membuat sendiri dan kita upload di dalam SINAF. Nah, itu apakah bisa dibuatkan oleh Kemenkes sendiri atau seperti apa? Kemudian ya untuk standar 6 itu ya yang kami minta tambahan dari SINAF Bu Rahmi. Kemudian kalau untuk standar 7, nah ini ada beberapa yang saya coba identifikasi. Di 7.3 itu semuanya sudah cocok ya, proses untuk penilaian kesesuaian persyaratan di SINAF sudah ada. Kemudian yang core-nya juga ini di 7.3, formulir aplikasi atau yang setara untuk mengikuti program evaluasi, ini juga sebetulnya sudah terakomodir di dalam SINAF. Kemudian, nah ini contoh pedoman penulisan laporan. Nah ini yang mungkin kami minta ya, apakah ini dibuatkan oleh kami sendiri atau seperti apa untuk laporan surveinya tersebut. Ini kan kalau laporan survei kan sudah ada di dalam SINAF ya, apa namanya, template-nya itu sudah ada. Nah, permasalahan di dalam laporan survei ini adalah laporan verifikator itu ternyata tidak terbaca oleh Vaskes. Jadi sehingga kami melihat selama ini verifikator sudah bekerja untuk memperbaiki, memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh surveyor yang masih kurang dan sebagainya, tetapi itu tidak terbaca di dalam laporan Puskesmas. Nah ini juga mungkin mohon dari IT, dari Pak Haidar,
itu kenapa kok laporan verifikator itu tidak terbaca, sehingga yang masuk di dalam PPS di dalam apa namanya rekomendasi itu hanya hasil dari si ini saja, dari surveyor saja, sementara laporan dari verifikator itu tidak ada. Kemudian untuk standar 8 kami melihat, nah ini Bu Rahmi yang mungkin ini kebijakan ya. Jadi dokumen monitoring pasca survei dan contoh laporan pasca survei atau PPS itu nanti diminta, sementara kita tidak diberikan, tidak punya tanggung jawab untuk ini. Nah ini apakah seperti apa ini? Seperti yang kemarin saya sudah tanyakan, diskusikan. Jadi kami membutuhkan ada dokumen monitoring pasca akreditasi dan contoh laporan pasca survei atau PPS dari pasca. Sementara kita itu tidak bisa mendapatkan karena kita juga tidak tahu karena itu langsung di Dinas Kesehatan. Kemudian di sini ada di 89 itu juga ada 810 bukti catatan rekaman proses akreditasi, dokumen proses evaluasi, dokumen hasil evaluasi, dan dokumen perbaikan hasil evaluasi. Ini masih seperti yang saya pertanyakan kemarin terkait dengan PPS tersebut. Jadi mungkin itu yang terkait kebijakan dan terkait juga dengan perbaikan mungkin bisa diakomodir oleh SINAF. Mungkin itu yang bisa saya catat dari standar 6, 7, dan 8. Baik Bu Eka, terima kasih tanggapannya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus kita klarifikasi bersama ya Bapak Ibu, Bu Eka. Tadi yang pertama Bu Eka menyampaikan tentang kalau nggak salah pedoman rekrutmen ya Bu Eka. Iya ya, rekrutmen kan seleksi toh. Bagaimana pedoman seleksi surveyor karena memang itu ada di ISKWA. Tadi Bu Eka juga sudah menunjukkan daftar, jadi daftar surveyor yang ada. Menurut kami bahwa kalau pedoman surveyor itu adalah pedoman rekrutmen atau pedoman seleksi surveyor itu adalah untuk surveyor-surveyor yang belum jadi surveyor. Ya. Jadi surveyor-surveyor itu persyaratannya apa? Mungkin kalau di dalam Permenkes 34 dinyatakan yang besar aja, misalnya dia harus sarjana kesehatan dan sebagainya. Nah, mekanismenya apa? Misalnya dia harus seperti apa? Nah, menurut kami, kalau menurut saya lah, mungkin ada ini ada Pak Victor kebetulan. Gimana Bu? Apakah menurut kami itu lebih tepat ke lembaga karena memang kami tidak melakukan intervensi apapun pada saat dilakukan seleksi awal. Jadi itu bisa kami buat sendiri sistemnya untuk Ya Bu, SDM-nya. ya monggo silahkan sistem ataupun kebijakannya terserah, kami silahkan Ya. lembaga baru masuk ke intervensi kita pada saat di pelataran sehat. Tapi untuk kebijakannya silahkan jika itu di apa namanya diminta oleh ISKWA, saya mohon kepada lembaga-lembaga untuk melengkapi bagaimana cara dilakukan survei. Ya, karena itu aplikasi SDM itu penting sekali Bu Monggo Rahmi, di silahkan. mana aplikasi SDM yang ada di SINAF itu tidak mengakomodir kebutuhan standar. Ya Bu, Itu karena aja. yang Kalau diizinkan kami akan buat di lembaga sendiri saja silakan Bu, membuat. silakan Bu. Oke, ya. Tapi apa namanya yang ada di SINAF itu adalah pendaftaran bagi surveyor, apa registrasi Ada bagi aplikasinya ada Bu, aplikasi di situnya ada, tetapi kan memang tidak luas ya Bu Rahmi ya, tidak banyak. Ya. Jadi contohnya ini. memang kami memang hanya mengakomodasi untuk surveyor yang sudah menjadi surveyor, jadi sudah pelatihan dan sudah lulus rekrutmen dan sudah pelatihan Bu Eka. Itu tadi yang kedua apa? Tadi lupa. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang lain boleh. Nah ini kan Bu, di dalam SINAF, ini kan data itu cuma ini Bu ya, NIK-nya, nama, jumlah penugasan, email, LPA, nomor, provinsi ada, ya, kemudian status dan action. Nah ini kami juga menginginkan ini bisa ditambah atau tidak. Kalau Tambah bisa bisa Bu, ditambah, kalau ditambah bisa. Kalau yang ini nanti tambah akan bisa. Jadi kita butuh misalnya terkait dengan itu dia surveyor, jenis surveyornya apa, Oke, supaya baik. ini bisa jadi database ya. Ya, iya Dan Bu.
Kalau itu bisa, kami akan sangat senang sekali Apa, ditambahkan. Kemudian pendidikannya juga, Bu, karena selama ini kan ada permasalahan ya, pendidikan. ya latar Jadi, belakang pendidikan, baik. jadi kalau itu bisa ditambahkan, itu kami senang sekali. Jadi kami tidak perlu lagi membuat. Kemudian juga untuk yang ini di dalam standar SDM ini juga, kalau misalnya ada yang meninggal, misalnya, atau dia keluar dari LP, Pindah itu dari lembaga gitu. namanya tidak terhapus sepertinya ya. Nah, ini Oh, bisa tidak? Kalau movement misalnya dia dipanggil, perubahan posisi surveyor ya Bu ya. ya itu perlu ditambahkan juga. Terus kalau dia pernah mendapatkan teguran dari komite etik, nah itu seharusnya juga ditambahkan di sini. Jadi dia pernah bermasalah dengan etik dan sebagainya. Itu yang kami bisa mintakan Bu Satu Rahmi. lagi mungkin Bu, di sini saya lihat belum ada enggak lembaganya di Nih sini? di sini cuman ini Bu, nomor, Belum nama, ada, Wi. tidak ada. Nah, kalau ini tidak dibuatkan, kami akan buat sendiri gitulah. Karena itu nanti khawatir ketika ditanya, ketika itu masuk ke dalam permasalahan terkait dengan konflik of interest dan sebagainya, di sini tidak ada. Ya, jadi misalnya yang dipanggil komite etik yang bermasalah sudah berapa kali itu kan juga harus Iya. ada ya dengan etikanya. Nah, ini bisa ditambahkan mungkin satu slot di situ untuk bisa. Kemudian kalau ada yang meninggal juga seperti itu bisa terhapus atau bagaimana. Mungkin gini Karena Bu, kalau ya, beberapa informasi yang bisa dipublish, karena kan ini terbaca oleh semua kan Bu. Artinya ya, terbaca oleh semua lembaga, tidak hanya satu lembaga. Contohnya tadi ya. Bu Eka menyampaikan, Nggak, kebijakannya aja Bu Rahmi. Saya minta kebijakannya aja karena itu kan nanti akan ya ada pertanyaan kalau seperti kalau kebijakannya silakan tadi saya sampaikan, silakan dibuat oleh lembaga. Nah, kami kalau memang ada beberapa yang harus ditambahkan karena kami juga memerlukan data itu akan kami tambahkan. Tapi untuk data yang sifatnya private, artinya memang tidak bisa di-share, contohnya ada case dan sebagainya, mungkin itu sebaiknya di lembaga, Bu. aja ya. Ya. Ya, Karena ini oke. terbaca semua. Tapi saya mungkin tadi mengenai apa bidang ya, kemudian pendidikan Ya, dan ini yang baca sepertinya hanya ketua LPA, Bu. oh iya. Ini tidak terbaca ini tidak dipublish. Ini hanya ketua Ya Bu, LPA yang publish bisa dengan baca. lembaga lain kalau misalnya Ya, ada anggota Ibu misalnya kena itu nanti jadi cobalah gitu. kita diskusikan bagaimana baiknya. Sebenarnya itu juga satu apa ya? Kalau misalnya ada seseorang surveyor gitu loh, kemudian dia terkena sanksi. Nah, dia mau pindah ke lembaga lain. Nah, itu lembaga lain udah tahu oh dia bermasalah sehingga kita melindungi lembaga yang lain. Tapi untuk ini mungkin akan kami diskusikan lagi Bu. Tapi apa data-data surveyor ini akan Tapi kami kalau diizinkan kami akan buat sendiri, Bu, karena ini boleh aja kalau kebutuhan nanti. ikut Jadi silakan. kemarin kan kita sudah bilang ya, jadi ada sistem informasi ini kan tidak bisa mengakomodir semua Ya. kebutuhan standar ISKUA. Nah, oleh karena itu lembaga diizinkan tidak untuk mengembangkan Ini itu Bu, sendiri. dalam Permenkes 34 pun sudah dinyatakan bahwa ada apa namanya, ada kemungkinan si lembaga untuk mengimprove apa untuk meningkatkan kapabilitas sisi informasinya. Contohnya di sana disebutkan misalnya keuangan dan sebagainya. Silahkan jika memang lembaga memerlukan ada kebutuhan lain terhadap sisi informasi, Kebutuhan silahkan sendiri ya, bisa dibuat sendiri ya, nggak ya Bu. salah ya. Ya, Oke, baik. Makasih, Bu. ya silakan. Ada yang raise hand, Bu Din. Silakan Bu Din. Halo. Ya, Bu. Makasih, Bu Rahmi. Menyambung dengan Bu Eka ya. Tadi Bu Eka sudah runtut sekali. Pada dasarnya SINAF itu sudah oke lah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Saya setuju dengan SDM tadi. Pada proses SINAF, data-data SINAF itu yang membaca hanya ketua lembaga, Bu. Jadi tidak bisa dibaca oleh misalnya dari PKP nggak mungkin dibaca oleh Bu Eka. Demikian juga sebaliknya. Nah, ada beberapa hal kalau kita lihat mulai dari pembelajaran 1 sampai 8 itu kan ada pelanggaran kode etik, kemudian kalau dia kompetensinya nggak pas, apalagi dengan adanya UKOM dan lain sebagainya, artinya itu kan harus ada pengurangan terhadap surveyor tadi. Ya, misalnya katakanlah yang nggak lulus 5, otomatis kan dia harus keluar supaya kami di dalam proses pembuatan
surtuk atau surat tugas itu bisa ketahuan. Tetapi kalau itu prosesnya tidak dipercepat untuk dikeluarkan dari Sinaf oleh IT, tim IT, maka itu akan tetap berada pada posisi di lembaga. Jadi mohon mungkin barangkali kalau proses tadi dijalankan, maka membutuhkan respon time yang cepat dari tim IT apabila terjadi hal-hal yang seperti itu. Mungkin kebijakannya bisa kita buat, misalnya telah melanggar kode etik apa, marah-marah di puskesmas atau dan lain sebagainya, kemudian tidak lulus UKOM dan lain sebagainya. Tetapi respon time tadi dari tim IT untuk kami melaporkan ke Mantis atau ke helpdesk itu respon time-nya itu mungkin yang harus dipercepat karena pengalaman kami selama ini kalau ada proses book, kemudian ada proses down, surveyor tidak bisa memasukkan data dan lain sebagainya, itu cukup lama Bu Rahmi. Padahal kan respon time kami juga dibatasi oleh Kemkes. Nah, respon time ini yang tentunya untuk evaluasi dari ISKUA itu dibutuhkan. Nah, saya meminta itu diperhatikan juga respon time dari perbaikan dari respon time dari perbaikan IT. Kemudian yang kedua, saya melihat di dalam penilaian survei itu ada TDD. Padahal seharusnya kalau kita lihat katakanlah puskesmas rawat inap, kemudian gizinya di TDD. Nah, TDD itu artinya nilainya sama dengan 10. Tetapi bagi kami, kalau puskesmas rawat inap dengan gizinya TDD itu salah, harusnya dinolkan. Tetapi kami tidak bisa, TDD tadi kami nolkan atau kami jadikan 5 nggak bisa. Jadi dikunci oleh Sinaf, tetap di TDD. Nah, itu akan juga sangat mempengaruhi. Yang harusnya nilainya itu mungkin utama masih tetap tercokol di paripurna. Kemudian tadi yang disampaikan Bu Eka adalah betul. Penurunan nilai dari surveyor oleh verifikator itu sebetulnya diberikan rekomendasi oleh verifikator. Yang seharusnya yang digunakan adalah rekomendasi dari verifikator karena dia yang final nilai ada di verifikator. Tetapi yang muncul bukan di rekomendasi verifikator, Bu. Kami pernah melihat di DFO yang muncul adalah rekomendasi dari surveyor yang awal. Ya, itu yang membuat bingung. Akhirnya puskesmas bertanya, saya kan 10, kenapa diberikan rekomendasi? Nah, itu yang harus diperbaiki oleh tim IT. Kemudian kemarin backup data, kemudian kalau Sinafdon, kemudian respon time dan lain sebagainya, itu kami membutuhkan ya manual, user manual Sinaf itu juga kami butuhkan. Dan yang terakhir kepastian PPS. Kalau kita lihat di standar 8 itu dibutuhkan tadi monitoring pasca survei. Nah, mohon kepastian apakah PPS tetap di dinas atau mungkin kami diberikan lembaga itu dalam bentuk sistem yang disampaikan oleh Dr. Ana kemarin, misalnya ada audit internal yang bisa masuk di dalam satu sistem Sinaf sehingga kita bisa memantau proses dari hasil akreditasi tadi on the track nggak? Ya, jadi on the track nggak? Itu kami butuhkan. Kalau katakanlah masalah budget dan lain sebagainya. Jadi tetap sistem tadi harus dibuat atau mungkin dalam bentuk selain audit internal, apakah ada proses komunikasi antara puskesmas dengan lembaga sehingga proses tadi bisa kita awasi. Itu saja Bu Rahmi, terima kasih. Baik, terima kasih Budin. Saya banyak juga jadi saya lupa. Saya yang ini dulu yang paling belakang, Bu. Evaluasi itu kemarin kita sudah menanyakan ke Pak Rana, apakah evaluasi itu selalu berhubungan dengan nilai? Pak Rana menyampaikan tidak. Banyak yang harus dilakukan, Bu. Nah, terkait dengan Sinaf, ada satu sistem evaluasi survei yang sudah ditayangkan dan ada di Sinaf, itu evaluasi waktu, Bu. Yang kemarin dijanjikan Pak Dirjen. Kita bisa tahu nih waktu antara
waktu surveinya itu berapa lama, kemudian masuk ke saya berapa lama, itu salah satu contoh bahwa sudah dilakukan evaluasi terhadap survei, Bu, dari sisi waktu. Nah itu mudah-mudahan sekarang sudah bisa dilihat. Saya mungkin belum terlalu monitor terkait waktu. Jadi kan beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa sertifikat itu terbitnya tuh lama banget. Ternyata memang kendalanya itu bukan ada di Kemenkes sebagian, tapi juga ada di lembaga yang seperti 3 bulan survei dan sebagainya. Nah itu sekarang bisa terlihat. Nah terkait dengan apa lagi? Banyak juga orangnya, Budin. Nah Ini PPS surveyor yang hilang Bu, yang kalau tidak Nah, lulus itu Vkom tadi dan lain saya sebagainya. lagi berdiskusi dengan teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa berpendapat juga. Itu tadi Dewi bisa di-share nggak tadi yang di-share Bu Eka? Terkait dengan kolom yang ada, yang kami punya terkait surveyor ya Bu ya, kan di situ ada nama dan sebagainya. Tadi saya sempat berpikir masing-masing surveyor itu ditulisin, dia jadi surveyor di mana, misalnya tempatnya Bu Din, PKP misalnya. Kemudian kalau dia dikeluarkan atau keluar dari PKP, dia akan berubah gitu. Sehingga kita nggak salah menilai ini surveyornya dari mana. Nah yang mungkin kurang yang harus dipertimbangkan lagi terkait tadi, misalnya ada pelanggaran etik dan sebagainya, itu mungkin kita harus diskusi khusus Bu ya, dengan teman-teman, karena itu terkait dengan hal yang sifatnya agak krusial gitu. Nah ini belum bisa saya putuskan. Terus mengenai PPS, di sini ada bapaknya PPS tuh Pak Victor. Pak Victor, Pak, ini PPS ini kan tadi disampaikan Budin. PPS itu kan tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh surveyor. Nah, Budin menyatakan kan nilai surveyor itu dikoreksi ya Pak Victor, dikoleksi oleh Tapi tidak muncul verifikator di Bu, dalam tapi nggak laporan. Di muncul, dalam rekomendasi itu nilai surveyor nggak nggak muncul. muncul. ya dalam Jadi rekomendasi. verifikator nggak muncul. Ya, silakan Pak Victor. Karena Pak Victor banyak berkait dengan PPS. Ya. Ya, tes ya. Terima kasih Bu Rami. Izin memberikan tanggapan Bu Eka dan Bu Din. Ya, pada saat kami mengembangkan SINAF ya bersama rekan-rekan dari antar tim ya, bukan hanya di klinik tentunya, dan rekan-rekan dari tim kerja informasi dan humas, kami sebenarnya sudah membicarakan, mendiskusikan perihal yang soal scoring dan rekomendasi ya, atau juga hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator. Maka semestinya memang ketika suatu elemen penilaian dilakukan verifikasi oleh verifikator dan yang dihasilkan adalah sesuatu yang berbeda dari apa yang ditulis oleh surveyor dalam laporan hasil surveinya, baik skor maupun rekomendasinya maupun fakta analisisnya, maka pengkoreksiannya itulah yang harusnya kita munculkan di dalam rekomendasi yang terbaca oleh surveyor. Yang terbaca oleh Pasienkes, maksud saya. Iya, sorry. Nah, saya ingat ya, Bu Dewi mestinya juga ingat ya, bahwa ketika kita harus memberikan perlakuan seperti itu, artinya kalau kita bayangkan ya, dalam satu bab tertentu dengan katakanlah 10 EP, standar, suatu standar dengan 10 EP misalnya, ketika EP satunya yang terpakai itu adalah yang surveyor punya, EP 2-nya yang terpakai adalah verifikator punya. Nah, secara sistem informasi pada waktu itu dijelaskan kepada kami cukup sulit ya dilakukan ya kalau siksak seperti itu ya, kan tidak semuanya kan yang digunakan adalah penilaian verifikator ya, ada skor fakta analisis dan rekomendasi yang diberikan surveyor yang tepat, yang benar itu tetap digunakan.
Sehingga kalau seperti itu, siksak begitu, semoga bisa dibayangkan, itu cukup sulit. Ya, dan itu membutuhkan waktu, dan kita tahu pada tahun lalu ketika kita melakukan penyesuaian dalam satu sistem informasi itu akan berdampak lah ya. Dan kita tahu semakin ke bulan Desember peaknya semakin tinggi, dan kita khawatir kalau di otak-atik, wah sudah macet itu semua nanti gaduh gelisah begitu ya. Nah, sehingga waktu itu memang belum terselesaikan ya, dan kita menyadari resikonya. Fasiankes akan menerima rekomendasi yang ada ketidaksesuaian lah ya, apalagi kalau hasil verifikasinya cukup berbeda begitu ya, sehingga bisa membingungkan. Itu kami menyadari, tapi kami memang pada waktu itu jatuh pada pilihan, semoga Bu Dewi nanti bisa nambahin ya kalau saya ada yang terlupa. Cara yang lain yang waktu itu terpikirkan adalah verifikator yang dua kolom paling kanan di verifikasi ya, itu di akun verifikator itu tidak berbentuk seperti sekarang ya, tetapi kolom keterangan yang ada ya, itu bukan hanya keterangan bahwa oh fakta analisisnya kurang tepat harusnya begini ya, tetapi itu berbunyi rekomendasi. Jadi kalau rekomendasi surveyor kurang tepat, dia menuliskan yang benar. Kalau rekomendasi surveinya tepat, maka dia juga harus menuliskan kembali apa yang surveyor telah tuliskan, sehingga di kolomnya verifikator itu tertera seluruh rekomendasi ya. Artinya verifikator menuliskan ulang. Nah, ini juga menjadi opsi, sehingga ketika nanti sistem aplikasi menyembunyikan tulisannya si surveyor, yang muncul adalah keseluruhan tulisannya verifikator. Itu satu pilihan juga, tapi pada waktu itu belum ya, karena waktu, dan kalau dilakukan perubahan di tengah-tengah itu kita sudah membayangkan akan ada kegaduhan lah. Nah, mungkin saya nggak tahu ini Mei juga akan menjadi peak ya, apakah kalau kita mau rubah sekarang Mei akan terganggu atau tidak ya. Di klinik itu ada 1.700 ya kalau tidak salah ya di Mei. Jadi mungkin timingnya ya, tapi memang harus diselesaikan Bu Rahmi dan Bapak Ibu sekalian. Fasiankes mesti merasa agak ada tanda tanya lah. Ini kok tidak seperti yang mereka pikirkan. Mungkin itu ya Bu Rahmi sebentar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor. Mbak Dewi ada tambahan nih. Ya, izin Bapak Ibu semuanya, izin menambahkan sedikit terkait dengan mungkin yang pertama rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Victor tadi, ini cukup sulit ya kemarin kita memutuskan di awal ya Bapak pada saat kita pengembangan untuk di aplikasi, karena terlebih juga kemarin ketika kita mau memutuskan nanti dasar untuk pengambilan nilai apakah itu diambil dari nilai yang disampaikan oleh surveyor atau nilai yang disampaikan oleh verifikator. Karena kemarin itu ada perdebatannya bahwa yang mensurvei itu adalah surveyor, yang tahu kondisi di lapangan itu adalah surveyornya. Nah, kemudian pada saat kemarin itu juga disampaikan bahwa sebenarnya tugas dari verifikator itu adalah melakukan penyesuaian dari fakta analisis yang dituliskan oleh surveyor apakah sudah tepat dengan skor yang diberikan oleh surveyor, seperti itu. Nah, itu yang yang kemudian juga menjadi salah satu pertimbangan juga bahwa kemudian rekomendasi yang dimunculkan itu adalah rekomendasi dari surveyor, karena memang surveyor yang mengetahui ataupun yang melihat ketika ada di lapangan. Nah, ini juga mungkin nanti jadi pertimbangan di kita juga kalau memang ternyata ada beberapa tadi, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Victor triki-trikinya bahwa kalau dibuat opsi seperti itu nanti akan mempengaruhi juga pada saat di sistem aplikasinya. Itu untuk yang terkait dengan rekomendasi. Kemudian yang terkait dengan TDD tadi Bu Din izin. Nah, kalau untuk yang TDD itu di dalam aplikasi, kalau misalkan nanti surveyor sudah melakukan penilaian, contoh misalkan di satu elemen
tadi dia tidak bisa dinilai di dalam puskesmas, maka itu nanti tidak kemudian justru diberikan nilai 0, 5, atau 10. Kenapa? Karena kalau untuk yang elemen penilaiannya dia termasuk ke dalam TDD, itu dimasukkan ke dalam perhitungan untuk menilai scoringnya. Contoh misalkan ada 10 elemen penilaian, dari 10 ada 1 yang TDD, maka nanti pada saat penentuan skor dari hasil elemen tersebut itu hanya dibagi 9 saja, hanya dibagi 9 EP, tidak dibagi 10 EP. Karena apa? Karena satunya tadi itu dia not able, tidak bisa untuk dinilai. Nah, bayangkan kalau misalkan TDD Ibu justru dinilai menjadi 0 atau 5, nah itu masuk ke dalam pengurangan dari nilainya, seperti itu Budin. Jadi di dalam sistem sendiri kita sudah mendesain kalau untuk elemen-elemen yang dia masuk ke dalam kategori TDD, maka itu nanti sudah secara otomatis akan dihilangkan dari pembagi untuk scoringnya. Lalu kemudian terakhir mungkin yang terkait dengan PPS, ini untuk PPS di kebijakan kita memang yang melakukan verifikasi itu adalah nanti dari Dinas Kesehatan. Dan kemudian kalau untuk kewenangan dari LPA juga bisa mengakses ini mungkin nanti pada saat reakreditasi mungkin ya Bu ya, di mana nanti pada saat reakreditasi setiap Fasiankes yang akan melakukan reakreditasi baru di situ memberikan PPS-nya. Tapi kalau untuk yang saat ini yang melakukan verifikasi sampai dengan nanti selesai, mereka menyelesaikan dari setiap PPS itu yang melakukan verifikasinya adalah kita kembalikan ke tugasnya dari Dinas Kesehatan sesuai dengan Permenkes 34. Begitu mungkin Ibu sedikit tambahannya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor, Bu Dewi. Begitu Budin, Bu Eka. Bu Rahmi, izin Bu Rahmi, masalah TDD ini harus dikelirkan. Jadi gini, ada puskesmas rawat inap. Ini harusnya tenaga gizinya ada, ya, karena perawatan. Sehingga mereka apapun apakah dia pihak ketiga catering atau dibuat masukan sendiri, nah, itu di-TDD-kan oleh surveyor kami. Itu di-TDD-kan oleh surveyor. Harusnya kan tidak TDD, tetapi kami merubah TDD tadi menjadi nilai itu nggak bisa karena dikunci. Ya, jadi pada kasus tertentu Bu Dewi, jadi enggak semua saya paham lah. TDD itu memang bukan menjadi denominator ya, tetapi kalau itu ada yang seharusnya itu punya nilai kemudian nilai turun, kemudian dia dinilai TDD, TDD sama dengan 10 itu, karena memang enggak dihitung. Nah itu seperti apa? Supaya kita meluruskan ya pada Vaskes. Karena kemarin di dalam kriteria standar 8 jangan sampai ada proses akreditasi yang tertinggal. Itu jelas yang dikatakan oleh Dr. Rana. Jadi ini ya yang sebetulnya yang kami inginkan, TDD tadi jangan dikunci. Ya, jangan dikunci sehingga kita bisa meluruskan. Kalau memang Anda misalnya puskesmas rawat inap, tenaga gizinya harusnya ada dong. Nggak mungkin nggak ada, itu sebuah peraturan itu. Demikian Bu Rahmi. Izin Bu Din terkait dengan TDD itu untuk di awal instrumen elemen penilaian itu semuanya dibuka. Nah, ketika nanti surveyor melakukan survei, maka nanti surveyor kan akan melihat mana yang berdasarkan hasil penilaian survei yang dia masuk ke dalam kategori TDD ataupun yang not applicable ataupun yang bisa untuk dinilai seperti itu. Nah, tetapi kemudian kemarin di awal saya ingat sekali bahwa kemarin kita ada pembahasan di awal kita membangun SINAF itu sendiri. Kalau misalkan dari surveyor sudah menilai satu elemen dia TDD, maka nanti ketika diverifikasi oleh verifikator, otomatis juga dia tidak bisa dilakukan verifikasi juga. Karena apa? Karena surveyor tadi sudah memberikan TDD. Tetapi untuk mengantisipasi karena kemarin juga ada permasalahan seperti ini dalam artian bahwa surveyor menganggap itu TDD, tetapi berdasarkan penilaian verifikator, ini harusnya tidak di-TDD-kan. Nah, itu sudah kita lakukan pembahasan dan itu sudah dibuka seharusnya, Bu. Izin Pak Sis di verifikator. Jadi kalau misalkan surveyor menganggap bahwa satu elemen itu TDD, tetapi ketika verifikator membaca bahwa ini tidak seharusnya TDD, maka verifikator di situ bisa memberikan responnya. Apakah dia diberikan nilai 0, 5, atau 10 itu bisa di verifikator. Tetapi kalau misalkan di awal pasti nanti akan menjadi perbedaan nilai karena tadi surveyor yang harusnya dia pembaginya hanya 9 ketika di verifikator dia menjadi 10. Pak Sis monitor itu halo Pak Sis. Pak Sis. Itu sudah berlangsung harusnya di verifikator sudah bisa terbuka kembali. Pak Sis. Halo, halo.
Ya, Kasis izin untuk yang verifikator kemarin yang pada saat TDD itu sudah dibuka kan ya Pak? Maksudnya dibuka? Ini misalkan dari surveyor itu mereka nilai satu elemen itu TDD. Nah, kemudian nanti di verifikator dia tidak otomatis menjadi abu-abu tapi masih bisa memberikan respon di situ apakah itu dianggap TDD atau tidak. Belum dibuka. Belum dibuka, Mbak Dewi. Kasis. Masih Ya, dikunci. nanti dicek dulu. Setahu saya sih belum ya Mbak Dewi ya. Nah, maunya gimana? Oke, baik. Oh, Bi, itu tanya mau. Masih belum Bu, belum dibuka sampai sekarang. Kasis seharusnya kan udah dibuka kemarin udah pernah kita bahas loh yang sama Bu Indi juga. Kemarin sampai terakhir belum dibuka Bu. Oh ya, nanti kita lihat lagi ya Pak. Atau boleh bantu screenshot bagi bapak-bapak yang saat ini sedang buka? Bisa share screen maksudnya. Sambil menunggu Pak Sis. Pak Sis, Iya Bu, siap. itu terkait tadi yang disampaikan Mbak Dewi TDD, apakah itu sudah diaplikasikan belum Pak Sis? Lupa Bu, nanti dilihat lagi deh Bu. Oke, baik. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami masih punya PR ya, nanti supaya kita tidak membuang waktu yang cukup banyak di sini, kami akan notice lah, dicatat bahwa sebagai catatan Bu Din, sebagai catatan. Kemudian apalagi yang belum saya jawab, yang belum dijawab? Sudah ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya gimana Bu Din, Bu Eka, masih ada lagi yang akan di... Ini Bu, respon time tim IT, iya, respon time. kemudian Oh, kriteria. Ini Masis banget ini, Masis. Ya Bu. Pertanyaan. Gini, di dalam instrumen ISKWA yang salah satu hal yang dinilai itu adalah downtime gitu loh, respon time dan terhadap sesuatu masalah yang ada di sistem informasi. Nah, ini mohon maaf masih teman-teman dari lembaga Bapak Ibu ini menyatakan jika kita melakukan konsultasi melalui itu cukup lama gitu Masis. Dan itu akan mempengaruhi kinerja survei. Bagaimana menurut Masis? Sekali. Gimana Bu, bisa diulang Bu, internet kantor? Masis, halo, bisa dengar Ternyata suara saya? putus-putus. Ya. Bisa dengar suara saya? Sudah. Oke, kami kan di sini sedang melihat dari sisi adanya gap dengan standar akreditasi ISKWA. Nah, kemudian salah satu parameter yang dilihat itu adalah seberapa lama atau seberapa cepat kita memberikan solusi terhadap problem yang ada di Sinap. Contohnya kan Masis itu salah satu cara bagi teman-teman di lembaga untuk menyampaikan kondisi problem-problemnya. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, ini cukup lama dijawabnya gitu dan di TL. Ya, betul. Ya, bagaimana itu? Gimana? Ya, Ibu. Ada rencana percepatan Mantis atau bagaimana? Setiap Maaf ya, sorry. Setiap minggu Ibu kita ada evaluasi, tiap tim yang ditugaskan itu ada presentasinya. Setiap tim ada presentasinya. Nanti kalau yang masih tinggi persentase penyelesaiannya, itu akan ditegur oleh Pak Haidar untuk segera diselesaikan. Itu tiap minggu kita ada, nanti ada persentasenya ya, diagram, ada grafiknya tiap tim yang ditugaskan. Kenapa berbeda? Karena contoh seperti modul ya, untuk modul surveyor misalkan ini si A yang mengerjakan, untuk modul sertifikat si B. Jadi berdasarkan modul-modul yang dikerjakan teman-teman. Jadi memang tidak semua sama di stang tapi berbeda. Jadi mohon maaf kalau misalkan karena cuma di Sinap saja Bu, kami ada beberapa yang harus dikerjakan, tapi memang untuk setiap minggu kita ada evaluasi dari Pak Haidar, di ekspor itu grafiknya dari Mantis, kemudian untuk segera menyelesaikan. Baik, Masis.
Baik, Bagus. makasih Mas Sis. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana caranya solusi terhadap tadi kalau down dan sebagainya. Itu mungkin bisa apa yang disampaikan Mas Sis tadi, nanti minta tolong Mas Sis untuk dituliskan dan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian untuk menjadi apa salah satu hal yang untuk pemenuhan standar akreditasi ISKUA. Mungkin dalam penerapannya mungkin ya tadi belum optimal, tapi mereka juga selalu apa improve gitu. Tapi yang terpenting ada langkah seperti Mas Sis bilang tadi, bos selalu dilakukan evaluasi perbaikan terhadap mantis tersebut. Nah itu nanti caranya bagaimana solusi daripada penyelesaian problem SINAF itu nanti kami akan disampaikan oleh teman-teman PI. Mungkin itu yang ditanyakan oleh apa namanya oleh ISKUA. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini mungkin saya minta pendapat dari Pak Rana. Pak Rana, do you have an opinion about our discussion? Can you get it? Can you catch what we discuss? Halo Pak Rana. Thank you so much. Very detailed discussion. Very detailed discussion. I think what I get out of this last couple of minutes is this SINAF is doing a good job for you. Okay, and also I think the analysis you have done, what you expect additionally, which might be missing from SINAF. There are many things which are very easy to do, you know, because they are related to the content of the SINAF. You know, either it's writing a report system or giving a report on progress or surveyor or all these things. So these are actually in the terms of reports, which are contents. So the system is there in SINAF, which can be modified a bit to get that what you are expecting. Okay, but the question is that SINAF is only one platform which is used by everyone, all 13 agencies or 14 agencies. So you have to think, are you all going to be the same, exactly the same in your own policies or your processes? As far as accreditation process is concerned, that may be the same. You know, for all the agencies, because that can be governed by MOH. But my question is to give little more flexibility to each agency. For, you know, like there may be minimum requirements for, say, monitoring a surveyor performance. Okay, which MOH has said, and it is built into the SINAF. But now as an accreditation agency, I feel that is very minimum. I want something to add into it to give more value for my monitoring of my surveyors, right? So if that become a case, then one agency, two agencies are only asking, but not the rest. How that will? Otherwise, it will be very monotonous system that everybody using the same thing, not giving a room of innovation, not giving a room for improvement. You know, it's just restricting it. You understand what I'm trying to say? So that is how you have to think all together. That yes, this is what we expect, this is what we want, and then individually you can have your own systems. You can have your own system other than SINAF. SINAF will give you the minimum thing, what every one of you like, what every one of you look for. But in addition, each agency might have their own additional things to do, which can be taken from the SINAF only. The information is in SINAF. You can extract that information from SINAF into your system and then use it. For example, I'm not seeing the detail that the performance of surveyors, for example, or even decision making for accreditation, like
the validators or reviewers who are reviewing the reports and making a recommendation for accreditation, the performance of those reviewers who are reviewing it, how we know they are doing their job rightly? Who is monitoring, or what is the process you have in place to check that the reviewers who are reviewing the report and making a recommendation for accreditation, they are doing it rightly? Or there are not much differences, not much variations between their decisions? Because there will not be only one or two validator or reviewer, there will be many, right? There will be many who will be reviewing different reports. So how you will see that if you have, say, total 20 reviewers, for example, how you show that these 20 reviewers or validators are thinking same, are thinking similarly on the same report? So I think these are certain things which each accreditation body has to think themselves in addition to the minimum thing. It is like, licensing. For running a Puskesmas, you need a license from the MOH, right? Or even a private hospital or a clinic to run need a license from MOH. So license is based on the minimum requirement, very, very minimum thing. You have this, okay, you get a license. Now, everyone has a license to practice or work as a clinic or hospital. But now, if some clinic wants to have something more, in addition to licensing, so your SINAF is actually the sort of a licensing requirements. Everyone has same thing. SINAF is same for every 13 agencies. Okay. Now, in addition to that, I want to do something better to make my agency better than somebody else. Okay. It is going to happen. You are 13 agencies, and each agency will be looking for business. Correct? Am I right? 13 agency will be, looking for more and more Puskesmas. So how you 13 agency will make your product different, better, which is more friendly to Puskesmas, which is more, supportive to Puskesmas, and give them value for patient safety, quality improvement, staff safety, many other things, and also indicators. So this is something each individual agency has to think. As I mentioned, we cannot get everything out of SINAF. Okay, you only can get maybe Ibu Din ask, I want this, 3 things from SINAF. Okay, good. Then Ibu Kartini says, no, I am not agreeing. I want 5 things from SINAF. Right? Then, Pak Kali come and he says, oh, I am only looking for 1. So 3 people, 3 agencies asking for 3 different things. SINAF may not do that. Right? So you have to agree upon altogether that what minimum which you can ask SINAF to do, and accordingly you can request MOH to make modification. Plus, in addition, like Pak Gali says, I want only 1, it is there in SINAF. Kartini says, I want 3, there are there in SINAF. So Kartini is happy, Ibu Kartini is happy, Pak Gali is happy, but Ibu Din is not happy because she wants 5 things and she only getting 3. Right? So she should be happy that she's getting 3 because they are the minimum requirement to meet ISCO accreditation. But in addition to those 3, she can have her own system to add 2 more things. Understand? So it's like giving everyone the same platform and also giving the opportunity to individual agencies to think out of box, think differently, and do what you like. So that is what I can comment in relation to what the discussion has been. I don't know whether that makes some sense or not to you. Thank you. Baik, thank you Pak Rana. Baik Bapak Ibu sekalian,
Mungkin hal-hal yang terkait lebih dalam terkait SINAF nanti kita bicarakan tersendiri karena nanti akan memakan waktu yang cukup banyak pada acara ini. Mungkin kita lebih fokus terlebih dahulu bagaimana caranya kita bisa memenuhi seluruh persyaratan ISKUA. Jadi hal nanti yang sifatnya lebih jauh ke dalam, lebih deeper, kita akan bicarakan dalam sesi khusus. Baik, selanjutnya ada lagi mungkin ibu-ibu yang akan bertanya, baik ibu atau bapak yang akan bertanya, mohon Kartini, Bu. tidak membatasi hal-hal yang sifatnya jauh-jauh teknis. Silakan Bu. Bu Kartini, saya Bu Kartini. Monggo, Terima silakan. kasih. Terima kasih Bu Rahmi. Ada tiga hal pokok yang ingin saya sampaikan. Saya setuju bahwa di SINAF itu tentang input surveyor itu perlu dilengkapi karena dari bab 6 itu banyak hal-hal yang perlu ditambahkan yang hasil diskusi kemarin. Misalnya surveyor jenisnya ada surveyor konsultan, ada surveyor penilai. Jadi di dalam input surveyor itu perlu juga ditambahkan. Kemudian juga yang kedua adalah dan masih ada hal-hal yang lain tadi sudah disebutkan oleh Bu Din, Ibu Eka. Oh iya, Pak Rana tadi bukan Bu Kartini, Ibu Eka, San Budin. Bu Kartini baru sekarang bicara. Dan yang kedua itu tentang laporan, Bu Rahmi. Mungkin di dalam SINAF, laporan-laporan itu seperti laporan surveyor, bentuknya, kemudian aplikasinya, atau ada seperti input surveyor, itu juga perlu disepakati bersama supaya kita bisa mengevaluasi karena yang ada di dalamnya sama. Mungkin bentuknya nanti bisa entah summary survei atau bagaimana. Dan yang berikutnya tentang umpan balik juga itu bagaimana kebijakannya untuk di SINAF, apakah perlu di SINAF atau nanti dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas itu langsung ke lembaga atau ke Kemenkes. Nah, ini mohon penjelasan dari Bu Rahmi. Kemudian ada pengalaman kami, yang terakhir adalah pengalaman kami pada waktu yang lalu dalam proses banding. Proses banding mungkin belum sampai pada banding, itu pada aplikasi dia tidak memenuhi INM dan sebagainya, belum dilaporkan, Bu, belum dilaporkan, sehingga yang tadinya sudah paripurna turun menjadi utama. Itu karena masalah waktu. Jadi dia sudah lebih dari karena Puskesmas tidak tahu ketentuannya, informasinya adalah 24 jam. Tetapi Puskesmas tidak tahu, Dinas Kesehatan tidak tahu, jadi tidak merespon. Baru setelah ada dari stakeholder merasa tidak puas, meminta banding. Tetapi akhirnya tidak jadi meminta banding, beliau akan melakukan akreditasi berikutnya. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu Rahmi. Itu yang ingin masukan, dan ada satu pertanyaan tentang umpan balik. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Bu Kartini ya, bukan. Baik Bu Kartini, terkait dengan apa tadi, ada surveyor pembimbing dan surveyor yang Ya, penilai. yang dimasukkan di dalam input surveyor itu, Bu. Oh, minta ditambahkan. Enggak, maksud saya begini Bu, di dalam, kalau rumah sakit itu memang sudah ada pembedaan jelas antara surveyor penilai dan surveyor apa ya satu lagi? Pembimbing. Nah, dalam kebijakan Puskesmas itu Bu memang belum ada. Jadi kadang-kadang seseorang jadi pembimbing, kadang-kadang seseorang jadi penilai. Akan tetapi rule-nya atau regulasinya, seseorang yang sudah melakukan pembimbingan, ini mungkin kalau saya skala tolong dikoreksi, pendampingan atau pembimbingan itu tidak boleh melakukan penilaian di tempat yang sama. Sehingga memang di Puskesmas ini kami belum
belum menaruh ya, belum membedakan antara dua surveyor tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin kembali lagi kita harus berpikir dan berdiskusi apakah kita harus membuat bentuknya seperti rumah sakit atau seperti apa, Bu. Nah, itu yang untuk yang pertama masukannya, terima kasih. Nah, untuk umpan balik tadi saya sudah menyampaikan ke Bu Eka terkait salah satu umpan balik yang bisa kita baca di Sinaf itu adalah waktu. Nah, kalau umpan balik jenis lain misalnya terhadap surveyor, terus terang sampai sekarang ini kami belum mengembangkan sistem itu di dalam Sinaf. Tadi Pak Rana sudah menyampaikan bahwa selain Sinaf, kita bisa mendevelop the other system. Jadi bisa lembaga silakan mendevelop sistem yang lain misalnya untuk melakukan evaluasi atau umpan balik terhadap pelaksanaan survei. Dan itu memang diperkenankan di 34 kita mengembangkan sistem yang lain. Nah, kemudian Mandiri ya, Bu ya. ya monggo. Mandiri Dan itu lembaga, sudah ya. memang sudah tertulis secara jelas di 34 diperkenankan untuk seperti itu dan itu juga bisa terkoneksi dengan Sinaf. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengembangkan sistem lain untuk kemudahan survei atau pelaksanaan evaluasi diperkenankan. Kami mungkin basicnya streamline-nya itu Sinaf ya, Pak Rana, streamline-nya itu Sinaf. Kemudian jika mau akan menambah aksesoris untuk kemudahan dan evaluasi dipersilakan kepada teman-teman di lembaga. Mungkin itu ya Bu Kartini. Iya. Terus yang satu Bu, yang tentang proses banding atau proses yang terakhir tadi Bu, pengalaman yang lalu. Jadi informasi bahwa dia dari paripurna menjadi utama, Ya. Puskesmas itu agak terkejut gitu. Dan kami juga tidak tahu gitu. Maksudnya terkejut kenapa Bu? Enggak. Ya, Gimana? jadi ada waktu Terkejut naik. Puskesmas tidak tahu waktunya. Waktunya pada waktu mau diperbaiki sudah tidak bisa karena sudah lewat dari 2 hari. Informasinya harus dalam waktu 24 jam diperbaiki. Itu ada tentang INM, Bu. INM tidak melaporkan 2 bulan. Kalau INM itu kan kelengkapan ya. Tapi case-nya saya kurang paham nih. Maksudnya apa Bu? Mohon izin Bu. Maksudnya apa? Mungkin ini nanti coba dikonsultasikan ke kami lagi langsung. Karena kurang begitu paham apa yang Ibu maksud. Mungkin itu ya Bu Kartini. Nah, Ya, terima kasih, Bu. banding ya mekanisme sudah ada di dalam Juknis survei. Kemudian jika masuk ke dalam Sinaf ini masuk seperti biasa, mengulang, masuk lagi ulang. Mungkin itu baik. Silakan. Bu Rahmi, satu lagi Bu Rahmi, sebentar sedikit aja tambahan. Ya, nggak apa-apa. Silakan Bu Eka. Untuk Sinaf, kalau yang untuk remedial itu sudah bisa diakomodir ya, karena ini survei ulang ya. Tetapi kalau remedial, nah ini yang kami kesulitan Bu. Jadi mereka ingin menaikkan statusnya, kemudian mereka surveinya itu kan terfokus ya, jadi sesuai dengan yang tidak lulus kalau remedial. Jadi misalnya dia utama, dia pengen naik paripurna. Kemudian ada 2 bab atau 1 bab yang tidak lulus, jadi hanya fokusnya di sana. Nah ini belum diakomodir oleh Sinaf. Nah ini mohon dibantu juga Bu, karena sampai sekarang saya ada yang dua puskesmas yang remedial itu sampai sekarang belum ada keluar sertifikat. Itu Saya Pak langsung jawab. saya bilang aja ke kepala dinasnya silakan bersurat saja. Waktu itu kami melakukan seperti survei ulang aja, tapi tidak ada ininya Bu, tidak ada fiturnya, tidak ada tempat kliknya itu di mana gitu. Survei sudah dilaksanakan karena kalau 6 bulan itu kan batas maksimalnya kan 6 bulan di Juknis itu. Kalau 6 bulan itu nggak bisa lagi. Mereka mengejar waktu 6 bulan. Saya sudah lapor juga dengan Rahmi, tapi ternyata di situ Sinafnya belum bisa diklik gitu loh. Oke, baik Bu, menjadi Ya, masukan kami. Mohon maaf jadi juga. seperti itu, dan waktu itu saya diskusi dengan PIC di Ditmutu, dan mereka juga puskesmasnya, dinasnya saya suruh juga berdiskusi, mengatakan dilanjut saja surveinya seperti di Juknis, tetapi memang sampai sekarang itu belum ada keluar sertifikat ya untuk yang remedial. Ya Bu. Jadi Baik, itu Bu. tolong diakomodir Bu di dalam. Ya Bu Eka. Rahmi, Jadi Dr. terkait, Tri, mohon maaf Bu, mungkin Bapak Ibu sekalian ada juga keterlambatan
tapi memang ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum sertifikat itu berubah menjadi lebih diperbarui. Nah, terkait dengan misalnya ada kasus keterlambatan, silahkan disampaikan ke kami, Bu, supaya nggak lupa bentuknya surat saja sehingga lebih diperhatikan, lebih diingat. Takutnya masuk ke WA terus WA-nya lost gitu, hilang. Begitu aja ya Bu Eka, nanti tolong disampaikan lagi. Bu Rahmi, Dr. Tri dari KMKP bisa. Bu. Ya, ada dua hal yang akan saya pertanyakan. Yang satu dari poin 6.6, ada kata-kata survei baru didukung untuk melakukan survei secara efektif terhadap program organisasi. Jadi survei baru pada saat dia mau mensurvei kalau bisa ditandemkan dengan yang lebih senior atau lebih kompeten. Tetapi di dalam SINAF, penunjukan ketua survei itu ditentukan dari SINAF, Bu Rahmi. Jadi apakah ada kriteria tertentu begitu sehingga pada saat SINAF menentukan ketua survei itu sesuai dengan yang poin 6.6. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pemindahan surveyor baik dari LPA 1 ke LPA lain atau sama-sama LPA tetapi wilayahnya berbeda. Misalnya dia tadinya ASN bertugas di sebuah kota Garut, tiba-tiba dia dipindahkan ke Jakarta, berbeda provinsi. Jadi secara SINAF harus dipindahkan juga kedudukannya gitu ya, lokasi kotanya di mana. Nah, itu SOP-nya mungkin akan dibuat oleh LPA. Tetapi prosesnya pemindahan ini karena dia berhubungan dengan SINAF, dapatkah kami diberikan kisi-kisi bahwa sebetulnya dalam kalau ada surveyor mau pindah LPA atau pindah lokasi, prosesnya seperti apa yang disesuaikan dengan SINAF? Itu dua saja, Bu Rahmi. Terima kasih. Baik, Bu. Baik, Bu Tri. Rasanya pertanyaan nomor 1 tadi sudah pernah dibahas kemarin. Bahwa admin sekarang jika memang terdapat ketidaksesuaian di dalam penunjukan surveyor, ini bisa dilakukan perubahan oleh admin termasuk senioritas. Jadi siapa saja yang ditunjuk menjadi ketua itu bisa diubah oleh admin. Nah, kemudian yang kedua terkait tadi apa sih? Pemindahan surveyor. Pemindahan surveyor. Ya. Pemindahan surveyor ini mungkin Bu Dewi yang tahu mekanismenya gimana supaya pindah. Biasanya kalau yang pernah datang ke kami, beberapa surat pemberitahuan itu disampaikan. Lembaga akan melaporkan bahwa ada teman surveyor yang pindah. Nah, kemudian kalau memang seperti itu, tentu saja kami akan memberi notis atau perhatian terhadap surat tersebut, sehingga sebelum dinyatakan sebagai surveyor kembali, kemungkinan yang bersangkutan tidak dimasukkan dulu itu dalam daftar surveyor. Begitu, Bu. Mungkin tapi terkait dengan ini karena memang kasusnya tidak terlalu banyak, jadi memang kami hanya beberapa pernah melakukan. Kalau memang ini hal yang harus dikerjakan atau memang harus diadakan di SINAF, kami akan melakukan diskusi selanjutnya. Mungkin itu ya, Bu. Ya, karena kan nanti kan lembaga akan membuat SOP-nya bahwa bagaimana memindahkan surveyor dengan pindah lokasi atau pindah LPA. Jadi kita kan harus buat regulasinya. Itu aja sih Bu Fahmi. Baik, terima kasih Bu. Mr. Ryan, do you have a comment about this situation? They talk about the surveyor who moved to other should be facilitated in SINAF or on their own report. Halo? Halo? Halo, Mr. Rana? Yes, I'm here. You can you hear my voice? Yes, Bu Rahmi. Yes, thank you.
Uh, I think good Yeah. points coming. Good points You coming, can and I give think. your opinion about the case. But the first point, which is very important, is about surveyor, assessor, and surveyor tutor or surveyor consultant. That is, I think, that is very critical, because if there is some surveyor, consultant, or tutor which is amounting to consulting, is sent as in surveyor assessor, that will be a breach of impartiality. So how that system works, that when the selection is done, that selection do not capture that person, surveyor, which is having conflict of interest. I think this should be checked. This should be actually tested by assigning some of the dummy names. Some surveyors. You make some surveyors consultant, tutor. If tutor is only, so first thing you have to define what is the meaning. Like your surveyor assessor mean conducting the assessment. Surveyor tutor, what is the meaning? What that person is supposed to do? It's just in training and education. And like surveyor consultant, but some consultant means helping the laboratory, helping the clinics, helping the Puskesmas to gain accreditation, everything hand holding. So first thing you have to define it, and then according to the definition, you can then assign the role and give and check it, test it, whether that SINAF automatic system really understand that, and only capture those who are eligible to be sent. I'm not sure how it actually will function in auto, but I think that is very important and critical to ensure that they don't get mixed up. Because what I understood from yesterday's discussion, that one surveyor consultant can be sent to another Puskesmas as a surveyor assessor. Okay, so you have to define who can do what conditions are attached, and accordingly you test SINAF system whether that correctly assign the roles. Because many times software are designed to do the right job, but they can mix up also. They can mix up also if they are not totally separated. Either you can make total separate pools, don't mix, or if you mix those people who can interchangeably used, one can go as a surveyor assessor, a same person can go as a surveyor consultant to some other Puskesmas. So it's a mix of expertise and roles. So in that case, chances of errors maybe, so you have to test it. And second thing is about the, again, 13 agencies, different agencies having different survey rules, So how actually this SINAF system works, that even by mistake or by chance, they don't get overlap, I don't know whether you allow one surveyor to function with more than one accreditation board agency. That may not be wrong. Means one person can work for more than one agency. Only thing is that the person should maintain the confidentiality of each agency. He or she should not, reveal any confidential information to each other. Okay. So why on day one, I was told that each agency has their own surveyors. Okay, each agency has own surveyors, and they are assigned role in SINAF as per the agency's name. So you have one agency A, they have their own surveyors list, agency B, their own surveyor list, agency C on their survey list. So, but if there is a surveyor who is common with more than one agency, how actually it works? Is SINAF system restricted to the? Tidak ada, Pak Rana, we don't have. You don't have. We don't have the surveyor who work on two agencies.
Okay, so one surveyor, only with one agency. Okay, that's fine. I think that is good. So that will reduce that risk of impartiality and risk of mixing. So that's good. I think that's a good decision to make. In fact, that is a good decision not only for conflict but also for bias. You know, sometimes somebody can work good for someone but not for, because we are all human. We are human beings. We are not machines. So we have our own emotions and sentiments, which can has some problem. So I think that's a good that you have only one surveyor assigned to one body. So I think this is what I think. This is what I can comment on this discussion. Thank you. Thank you, Bu Kartini, for describing in details of what is the practice in SINAF and what you do. Yeah, thank you. I think let's hear from out of 13 agencies. I'm not sure they have different number of Puskes Mas accredited, right? Some may have accredited 100, 200. No agency here, only surveyors. No, this LPA, PKP is there, you know, KMKP, Ibu Kartini there, Ibu Deen there, LPA. So they are different agencies. So I'm just trying to understand your own experience. Somebody may have done many, somebody is maybe done low number of. So what is their experience? I can take example of someone who has done say 500 Puskes Mas already, or someone is just doing it 100 or something. So they may have a different experience, because as you have more number of Puskes Mas into the system, the complexity will increase. You know. So anyone who has to share some experience of more Puskes Mas accreditation or maybe the less. Okay, I think that may be a difficult question. So let me make it easy. So you all have read standard 7 and 8 yesterday, right? And then Burahami has given you homework that you please read and see what you need to do in relation to ISPA accreditation. Now, okay, so in your opinion, in your system, what you are providing to Puskes Mas, what may be the most difficult thing you think is for you to meet ISPA accreditation requirement? Or you have everything? Oke, silakan. Mungkin I choose first. I choose the agency. WK, please. Silakan WK. Nanti Apa tadi pertanyaan saya nggak jelas, saya lagi bikin surat tugas ini. Tadi Pak Rana menyampaikan berdasarkan diskusi 3 hari ini kan sudah disampaikan mulai bab 1 sampai bab berapa? 8. Nah, itu yang paling sulit yang mana yang untuk dipenuhi, untuk fulfill itu apa? Untuk diimplementasikan. Ya, yang paling sulit buat Ibu apa? Yes, please. Yes. Yes. Ya. Silakan WK. Yes. Ya, saya rasa memang pertama adalah kalau dibilang sulit sih sebetulnya tidak ada yang sulit ya. Asal tata kelola kita itu semua dokumen-dokumen kita itu sudah siap. Tapi kita masih banyak kekurangan karena dokumen yang dulu kita buat ketika lembaga ini berdiri sebagai persyaratan itu masih banyak kekurangan. Terutama kita harus memperbaiki strategic plan-nya. Kemudian manajemen surveinya, kemudian manajemen SDM. Jadi memang kita harus fokus dulu ke sana. Kalau itu sudah
sudah kita persiapkan dengan baik, itu sebetulnya semua bisa terjawab dari regulasi-regulasi yang memang kita sudah miliki. Nah, permasalahannya saat ini kami harus menata ulang kembali, harus mereview kembali berbagai dokumen yang sudah kami miliki, kemudian juga dokumen bukti yang ada itu masih tercecer di mana-mana. Jadi mungkin dalam waktu proses yang kami lakukan saat ini adalah kami menyamakan persepsi dulu dari semua pengurus, semua tim. Sesudah itu kami melengkapi dokumen-dokumen regulasi sesuai dengan standar 1-8. Nah, sesudah dokumen-dokumen itu selesai, nah itu sepertinya kita tidak akan banyak kesulitan untuk bisa menjawab standar apa yang diminta oleh ISKUA dari standar 1-8. Jadi memang ini internal proses yang harus kita lakukan terlebih dahulu sambil kita juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang masih tercecer. Misalnya ketika ada manajemen SDM, ketika ada pelatihan-pelatihan, itu datanya sudah ada tapi masih tercecer di sana sini. Jadi itu kami harus memperbaiki lebih dahulu sehingga 10 bulan waktu yang diberikan oleh ISKUA untuk mempersiapkan self-assessment tools itu akan bisa kita efisiensikan. Jadi mungkin bisa lebih cepat kita laksanakan kalau manajemen secara internal kita sudah bisa kita perbaiki. Dan pada kesempatan ini kami juga terima kasih kepada Dr. Rana yang sudah memberikan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan itu sudah clear bagi kami dengan diskusi yang dilakukan dengan dua waktu ya, minggu lalu dan saat sekarang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Eka. Do you have a comment, Pak Rana? Do you have to give a comment for Bu Eka? Halo? Pak Rana, ada pendapat atau komentar? Thank you. Thank you, Ibu Eka. Thank you very much for your comment. It gives us a quite good strength when you say not difficult. So I think things are, I also feel that in the standard of ISKUA, there are not things which are difficult. It's just the practice. It is about, you know it, you do it. If you don't know it, you don't do it. So it's like that. So you were not knowing it before, so you may not be doing. This is a new work for most of your agencies, except some of those who are associated with CARS, because they have been into hospital accreditation in Indonesia for many, many years. So they have a very good experience, but for others, it may be a very new activity. You were not knowing. So now you know the standards, so you can start writing your policies, your procedures, your processes, and then start implementing those. So actually, there are 3 steps of any quality system. So quality management system has, first is documentation. So documentation is in terms of policies, procedures, processes, forms, formats, whatever you need to execute your process. Second thing is the implementation of those policies and procedures. Implementation means the use of those policies every day as and the things come. So, and third thing is the effectiveness of those implementation. See, it is very important. The third stage is very important, effectiveness. It should not be like today you are happy, so you want to use the SOP, but tomorrow you are not happy, so you don't want to use SOP. So that will not work. So the policies, say for example, policies for surveyor selection is very clear that who should be going as surveyor, but you say, no, let it be my way. I don't want to send this. I want to send my friend because Puskesas is my friend. So that is not the right way. So the thing is, effectiveness of implementation of documentation is very, very important for sustainability of accreditation system. And that only will protect everyone, protect you as an accreditation agency, protect MOH
as a good governance and protect Puskesmas for not doing wrong thing, and most importantly will protect the patients who are receiving the healthcare services from Puskesmas. So if you have good documentation, please use it. You have to use it. You can't just write it and keep it in under lock and only open when there is a survey, you know. Or so for you also the ISQA survey. For Puskesmas is the survey done by you as an accreditation agency. For you as an agency, survey will be done by ISQA. So all are under the survey process. So at all level, whether it is Puskesmas or whether it is accreditation agencies, both have to follow their SOPs, whatever rules at all times. That is the effectiveness of quality management system for the better outcomes. Otherwise, it will be just paper prepared nicely, print out or electronic colored, kept in computer. So my suggestion would be, now you know the standard of ISQA for you as an organization, accreditation agency. You read it. You must read this standard more and more. Your understanding will increase by every time you read this, you know, and then relate it to your own function, that what you're doing, how you're doing, all these things. So this is I feel is a good beginning for you all as an accreditation agencies. Thank you. Thank you, Ibu Eka. Thank you for your comments. Thank you. Terima kasih Pak Rana. Saya akan menanyakan pertanyaan yang sama terhadap semua lembaga izin, Pak Rana. Maybe it's take a time, but we have to know. Selanjutnya mungkin Laskesfri, silakan. Ada yang akan menyampaikan bagian mana yang tersulit dari standar akreditasi ISQA untuk diaplikasikan. Ada yang akan berbicara dari Laskesfri? Oh, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tahapan kami sudah mulai berproses untuk mempelajari instrumen-instrumennya dari 8 standar yang mungkin tadi sama dengan dari Bu Eka. Dokumen-dokumen itu sebenarnya sudah mulai ada dan ada di apalagi untuk tata kelola organisasi dengan keuangan itu kan lebih cepat internal, dan untuk tata kelola organisasi juga itu sudah terbantu karena pada saat pendaftaran lembaga juga sudah ada dokumen-dokumen yang diharuskan untuk setiap lembaga itu harus ada. Kemudian lanjutannya yang mulai lebih berat itu ke seperti standar 3, manajemen risiko dan lain-lain sampai standar 8 itu dalam proses untuk melengkapi. Karena untuk melengkapi ini yang mungkin berat itu adalah di dokumen bukti. Dokumen bukti yang harus kita siapkan secara detail, dan kalau secara internal kami mempelajarinya sebenarnya sama juga dengan Puskesmas yang kita akre ya, tapi saat ini yang diakreditasi kita, jadi melengkapi semua dokumen yang diinginkan oleh standar dari standar 1 sampai standar 8, harapannya dengan waktu yang masih ada kami bisa terus berproses untuk melengkapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rana, have comment for Laskesfri? No more comments. I agree because I think he agree what Ibu Eka said. So I have no further comments. Thank you. Thank you. Bu Eka, Pak. Bu Eka tulisannya kan. Ini dari lembaga lain, Pak, bukan Bu Eka. Dari Laskesfri. Kenalnya cuma Bu Eka, yang lain nggak kenal. Baik. No. I didn't got wrong. I said it's almost say what Ibu Eka said. Not difficult,
but this is about the practicing and implementing those things. So I agree with the comment what he just mentioned. I understood that's a different body. I understand that. Thank you. Oke, selanjutnya ada lagi? Mbak Lafki, silakan. Silakan, ada Lafki akan menyampaikan sebentar ya Bu Kartini. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rahmi. Selamat pagi. Ya, saya Tejo dari Lafki. Ya, lembaga kami kebetulan sudah mendapat jadwal di bulan Januari, tanggal 24 dan 26, 2025. Kami mohon komentar dari Mr. Rana bahwa di lembaga kami ini ada dua fungsi. Yang pertama, terima kasih. Iya, ulangi, kami dari Lafki, saya Tejo. Di lembaga kami sudah dapat jadwal di Januari tanggal 24 sampai 26 2025 untuk dilakukan survei oleh ISKUA. Nah, kami mempunyai dua fungsi di lembaga, yaitu sebagai pelaksana akreditasi rumah sakit dan non rumah sakit. Nah, untuk yang rumah sakit memang sudah kami lakukan lebih awal sejak tahun 2021 dan non rumah sakit ini baru 2023. Nah, otomatis beberapa dokumen ini ada yang perlu yang dilakukan revisi. Terkait dengan manajemen informasi juga demikian. Untuk yang puskesmas, klinik ini memang menggunakan SINAF. Tetapi untuk rumah sakit kita ada sistem tersendiri yaitu melalui CR yang dibuat oleh lembaga. Nanti akan dikaitkan dengan sertifikasinya melalui Kemenkes. Untuk ini kami mohon tanggapan dari Mr. Rana. Terima kasih. Thank you. What comment you want? Means you have two systems. One is for hospital and one is for non-hospital. For example, Puskesmas. So to me, I will take it the same way. For me, they are not different. The only difference you have is that for Puskesmas, you are using SINAF because that's given by MOH. And for hospital accreditation, you are using your own system. So that's absolutely fine. In your self-assessment, you have to mention the same thing. You have to mention that yes, for hospital, you are using this system, and for Puskesmas, you are using this system. So you have to just mention what you are doing. So that's not a problem. You can use more than one system for different activities. But as an agency for ISKUA, they will look at all, whatever you are functioning, whether it is hospital accreditation or a Puskesmas accreditation, they will look at all. So that you are as accreditation agencies for doing it. So all will be covered. You can demonstrate that for this, I will use this SINAF system. For hospital, I use our system, which we have developed. And you have to show that your own system also meets the ISKUA requirements as the SINAF system will be. So it's not a problem. You have to just write it, what you're doing, and then give the evidence of the compliance to ISKUA accreditation standards. Thank you. Bagaimana Pak? Ada komentar? Sudah cukup.
Thank you Pak Rana. Selanjutnya mungkin silakan Bu Kartini, sudah raise hand. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Ini mau langsung aja ke Pak Rana. Pak Rana, mungkin saya belum secara intensif membaca yang pendahuluan maupun penjelasannya. Proses akreditasi lembaga itu apakah ada daring dan luringnya? Supaya kami juga bisa mempersiapkan. Yang kedua, apakah nanti juga ada untuk melihat ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan untuk kegiatan tersebut. Juga yang perlu untuk dipersiapkan gitu Bu Rahmi. Itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Rana. Thank you, Ibu Kartini. Thank you for your two questions. The first question is about ISQA survey. Yes, the first preference for ISQA survey is on-site. They will come to your agency for 1 week, which is 5 days. Okay. Only in pandemic, because of travel restrictions and many things, they had done some remote surveys or hybrid surveys. Like QA was the first accreditation body in the world who underwent remote survey of ISQA as a first time accreditation agencies, which we pilot. But for you, in normal cases, it will be an on-site. They will come to your agency. They will come to Indonesia, number one. Number two is about, I'm sorry, I forgot your question. If you can just ask that question. Second question is skipped from my mind. Kartini, ulang lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu kalau apakah untuk melihat kebenaran dari hasil I got it. I remember that. Whether they will visit to Puskesmas, no, they will not visit physically to any Puskesmas or healthcare facility. So don't worry about it. You don't need to fix that selection. But what they will do, they will interview. So they will ask you in the self-assessment to identify the schedule. They will ask, ISQA team will ask you to name the Puskesmas. They will interview the representative of Puskesmas. So that interview may be two types. There can be telephonic interview. You can arrange from your office to Puskesmas, telephonic interview, or you can invite the representative of Puskesmas to your office in person, and they can talk to the ISQA surveyor. So that is how it is done. Thank you, Ibu Kartini. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bu Kartini, thank you Pak Rana. Saya lihat Pak Gali, silakan Pak Gali dari Lafki, silakan Pak Gali. Halo. Lafi apa Lafki sih Pak Gali? Lafi. Silakan Pak Gali, tadi saya lihat. Halo, iya Dok. Iya, mohon izin. Yang pertama itu kan ada 3 hal Dok itu yang jadi bahasan kami di internal Lafi ya. Yang pertama itu kan kaitan dengan SINAF. Kami berterima kasih tadi nanti dari kementerian itu kan memberikan beberapa kewenangan berkaitan dengan kebutuhan data, kelengkapan data untuk SINAF itu yang bisa dikelola lembaga. Sehingga nanti untuk maju akreditasi dengan ISQA kita bisa berkreasi di sana kan gitu. Karena nanti kan kami memahami nanti kan kalau prosesnya itu dimasukkan seluruhnya ke dalam SINAF itu nanti prosesnya tidak akan bisa berlangsung cepat kan gitu. Jadi kami berterima kasih untuk itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dokumen akreditasi untuk keperluan ISQA, sebenarnya kalau dari kami sendiri tidak kesulitan untuk dalam hal kebutuhan dokumen. Cuman problemnya itu adalah mana dokumen itu yang harus kami buat secara bahasa Inggris, mana yang kemudian harus
cukup nanti dibantu oleh penerjemah pada waktu teknis pelaksanaan akreditasi kan gitu. Karena kan rasanya kan tidak mungkin seluruh dokumen lembaga itu lantas kita buat menjadi dua bentuk dokumen, satu versi Indonesia dan satu versi bahasa Inggris. Jadi yang harus dirubah menjadi bahasa Inggris itu yang mana saja, yang kedua itu yang cukup dibantu penerjemah itu yang mana saja kan gitu. Kemudian yang ketiga kami mengusulkan itu nanti ke Kementerian Kesehatan itu ada semacam tim kecil begitu yang nanti akan bergabung dengan kami melakukan self assessment. Jadi kan ini ada 13 lembaga akreditasi. Kalau self assessment-nya dilakukan internal itu artinya bisa jadi ada lembaga yang terlalu confident kan gitu, maju seakan-akan nilainya itu bagus semua, padahal nanti terakhir itu kan bisa jadi nanti jatuh ketika ada surveyor yang notabene juga surveyor dari ISKUA, dari luar negeri kan gitu. Oleh karena itu kami mengusulkan ada semacam tim kecil bersama kan gitu, yang di bawahnya Direktorat Mutu itu nanti yang akan melakukan pengawasan terhadap self assessment yang kami lakukan di lembaga akreditasi. Jadi itu yang kami usulkan, Bu Rahmi. Terima kasih. Mungkin Pak Rana berkomentar, silakan sebelum nanti kami akan komentar. Silakan Pak Rana, terkait apakah dokumennya itu harus berbahasa Inggris semua atau bagaimana pendapat Pak Rana terkait itu? Silakan Pak Rana. Thank you. Thank you. Thank you so much, Gali, right? And Radhita. Thank you for your question. I think as a rule, all documents should be in English, but at least the documents which are uploaded in the application form and self-assessment should be in English. So there are some documents like legal identity of your company, and organogram. There are essential documents, 5-6 documents. They must be in English, number one. Number two, all the documents and evidence which you upload in the ISKUA software as part of your self-assessment, those must be in English. Now, rest documents can be in your local language, but they need to be translated when they asked by the ISKUA surveyors. When ISKUA surveyors ask, then you should provide the translation on site. You need not to provide before, but most of the documents are actually part of the self-assessment toolkit. So you have to provide them in English. You have no option. But many other documents which are not uploaded on the self-assessment toolkit and ISKUA software we call Collaborate, then you can have in your own language. If ISKUA surveyor asks you, you can translate and give them the information. Okay, that is about the documentation. The third thing about, you talk about that, and you are very right. You mentioned very important point that some agency might be thinking they are having everything in place, but during ISKUA survey, they may not have. And that will be a problem at that time. So a good self-assessment is very important to find out what you have, what you don't have. Okay. So you have to think how you want to do it. I think that this is the reason we are meeting, and thanks to World Bank and thanks to MOH, Bu Rahmi, Ibu Director, that they are arranging all these meetings with me, as seeking help of World Bank to make you understand all these requirements so that you don't face problem. Because I know there are 8 agencies who have already sent their communication to ISKUA. Okay, 8 agencies have already approached ISKUA. But you have to be very careful that before the ISKUA survey team visit, and before even visit, when you write your self-assessment, you already have most of the things in place so that you pass. It's not that you have to pass with 100% score, but you have to pass with at least minimum score which are required. Okay, so that preparation is very important. And for that preparation, your understanding
of the requirements of ISQA standards are very, very important. Thank you. Okay, thank you, thank you. Baik, terima kasih Pak Rana, Pak Galih. Sedikit berpendapat tentang apa yang disampaikan Pak Galih tadi. Memang dokumen tadi sudah disampaikan Pak Rana harus berbahasa Inggris. Kami kebetulan punya pengalaman terkait akreditasi ISQA untuk standar akreditasi ISQA. Ada beberapa dokumen memang kami terjemahkan langsung. Contohnya standar Permenkes ya, dengan standar survei kami terjemahkan, dan SAT kami terjemahkan dengan menggunakan penterjemah yang betul, yang tersumpah lah istilahnya. Nah itu. Nah sementara beberapa dokumen lain dalam perjalanan kami juga akhirnya menggunakan Google Translate. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Google Translate sambil dilihat, kadang-kadang Google Translate itu bahasa Inggrisnya juga nggak ngerti gitu ya. Mungkin harus apapun lah translator. Nah kemudian terkait dengan bimbingan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Pak Galih, acara ini sudah berapa kali ya kita kumpul? Ini yang sudah keempat. Jadi tujuannya adalah untuk menyampaikan apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian menjelang akreditasi ISQA. Di sini ada hadir Mr. Rana yang membantu kita untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang harus kita penuhi Pak Galih. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang kami laksanakan untuk mendorong Bapak Ibu sekalian dan membantu Bapak Ibu sekalian. Nah sayangnya karena memang ada keterbatasan pada kami, kegiatan pembimbingan ini hanya bisa kami laksanakan sampai akhir April. Jadi ada satu kegiatan lagi yang bisa Bapak Ibu hadiri terkait dengan persiapan akreditasi ISQA, yaitu pada akhir bulan April. Nah untuk selanjutnya mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah memulai terlebih dahulu bagaimana akreditasi ISQA itu dilaksanakan. Mungkin begitu ya Pak Galih. Jadi kami tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa melakukan pendampingan terus-menerus karena kami pun tidak ada kapasitas untuk melakukan itu. Jadi karena ini ada Pak Rana yang memang ada kompetensi untuk melakukan itu semua. Gitu Pak Galis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Mohon izin Bu Rahmi, itu kan nanti kan kita itu kan melakukan self assessment gitu kan. Nah biasanya kan kalau misalkan pengalaman di Vaskes itu kan ada namanya asesor internal begitu. Sehingga nanti kan gapnya kalau kemudian asesornya itu ISQA dengan asesor internal itu kan gapnya nggak terlalu besar kan gitu. Kalau kami mengusulkan sih ada, nggak tahu nanti pandangan Bu Rahmi dan teman-teman di direktorat itu kan semacam di lembaga 13 lembaga itu kami mengusulkan ada namanya itu kan asesor internal bersama begitu Bu Rahmi. Sehingga nanti itu kan gapnya itu nggak terlalu besar kan gitu, sehingga nanti kan 13 lembaga itu tidak ada yang kemudian tidak lulus tapi bisa lulus semua begitu. Tapi kan nanti kalau misalkan kita tidak ada asesor internal yang melakukan membantu self assessment itu kan ada beberapa potensi memang ada lembaga yang tracknya itu benar, ada yang tracknya itu keliru kan gitu Bu Rami, karena biasanya yang menjaga track itu adalah asesor internal gitu Bu Rami. Baik, silakan Jadi itu saja Bapak. Ya, Pak Gali silakan iya. ide misalnya belajar bersama istilahnya. Kan di Puskesmas ada Iya, belajar betul. bersama. Nah, yang punya Iya. kompetensi adalah yang sudah pernah mengalami, artinya yang lebih dulu terakreditasi ISQA. Jadi mohon bantuannya misalnya dari ini calonnya Bu Eka atau dari mana Pak? Yang Lafki yang sudah lebih dahulu silakan membuat grup belajar bersama untuk saling bantu gitu. Ya, silakan. Kalau kami fungsinya koordinator saja, oke, bersedia, oke, kami bantu. Tapi kompetensi untuk melakukan itu di Kementerian Kesehatan tidak ada, Pak. Jadi kompetensinya itu ada dan pengalamannya itu ada pada lembaga-lembaga yang sudah melakukan akreditasi ISQA, yang sudah diakreditasi ISQA. Mungkin itu. Ya Pak Gali. Pak Rana,
Ada Siap, komen? siap. Terima kasih. Do you have a comment? No? Oh, No, I think that's good. Thank you, Burhani. I think you have suggested whosoever needs help, they need to reach out to those who can provide that help. MOH has its own limitation, World Bank has its own limitations. And I think for last couple of years, couple of months, World Bank and MOH has been supporting this initiative. But I think there is an end to something. And then there is a beginning of something else start from there. So I think Park Gali has suggested the right approach, but then again, is all businesses. Whether all will come together, all will be ready to help each other, this has to be seen. But I think that can be a good idea. Collaborative efforts can help each other, So, but we are there to help whenever we can. But we have limitations as well. Thank you. Baik, terima kasih Pak Rana. Karena sekarang sudah jam berapa ini? 11.23. Untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, kami memang membatasi, misalnya kita membatasi diskusi hari ini hanya sampai jam 12 siang. Jadi setelah ini kami persilakan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan berusaha mempelajari apa yang ada di dalam standar akreditasi ISKUA. Silakan jika memang ada pertanyaan lagi atau hal yang akan disampaikan Bapak Ibu, baik dari ruang luring ini maupun yang dalam posisi daring, silakan. Sebelum kami closing. Ada lagi, silakan. Atau lembaga lain yang akan menyampaikan. Oh ya, silakan Bu. Bentar. Ada one more question for. Oke. Dari. Terima kasih. Dari LPAPKP, saya akan bertanya mengenai poin 28, begitu juga kesulitan kami, karena di situ diminta ada program asuransi komprehensif yang melindungi aset keuangan, bangunan, gizi, aset fisik. Ya, yang menjadi pertanyaan, kami statusnya kantor itu adalah menyewa. Nah, sedangkan untuk asuransi itu siapa? Apakah kami juga sebagai penyewa untuk kantor itu, apakah kami harus lakukan asuransi sendiri? Ataukah asuransi itu yang membuat adalah yang pemilik kantor itu. Jadi asuransi ini bagaimana? Karena harus komprehensif, harus ada asuransi dari program untuk yang diminta ISKUA. Kemudian yang kedua, di sini juga diminta adanya audit keuangan tahunan yang independen dan komprehensif, harus ada akuntansi publik. Nah, alhamdulillah kita LPAPKP mendapat jadwal pada April 2025. Apakah yang diaudit itu setahun sebelumnya, berarti tahun 2024? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Bu Rani dan Pak Rana. Silakan Pak Rana. Thank you. See, ISKUA will audit only what you will tell them. What I'm saying, that you have to do the self-assessment. You have the self-assessment toolkit. You have to fill that. And whatever information you will give, ISKUA surveyor will verify them. Okay, that is the most important thing. Now, what you will give is not